Ya, Hotman Paris akhirnya mundur dari kuasa hukumnya Febri Adriansyah. Luar biasa. Dia mundur karena sakit, katanya. Saraf kejepitnya sampai katanya dia dimarahin oleh dokter. Ya itu haknya dia, tapi itu adalah satu langkah yang bagus. Maka saran saya untuk Hotman Paris, berdoalah kepada Tuhan, ucapkanlah puji dan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menegur dia dengan sakit tersebut agar dia tahu mana yang baik, mana yang tidak, untuk dia ambil langkahnya. Nah, selain itu juga yang ingin gua sampaikan dalam kesempatan ini, bagaimana dengan kasus keponakannya dia yang jatuh katanya dari lantai 46 sebuah apartemen dan mengakibatkan meninggal dunia begitu. Yang diduga akibat daripada intimidasi. Yang mana intimidasi tersebut orang-orang ramai membicarakan bahwa yang mengintimidasi adalah Hotman Paris. Tolong dijawab dan diklarifikasi karena kita belum melihat suara lantang Hotman Paris untuk mengklarifikasi hal tersebut. Hanya dalam 1 jam, Hotman Paris dan Raffi berhasil. Ya, hanya dalam waktu 1 jam Anda bisa meredam masalah orang, kan gitu. Berarti Anda mau bilang, oh saya hebat, kan gitu ya. Tidak butuh waktu lama, hanya 1 jam. Nah, hebat, ya kan? Hebat, ya. Coba sekarang, Anda butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan perkara Anda sekarang? Persoalan yang Anda hadapi sekarang, Anda butuh waktu berapa lama? Coba, Anda berani bertaruh? Anda butuh waktu berapa lama untuk meredam reaksi masyarakat orang terhadap Anda sekarang? Ya, dari bahasa sombong Anda itu, sekarang Anda butuh waktu berapa lama? Kita tunggu, ya. Jangan-jangan setelah ini Anda tidak muncul lagi. Hancur Anda nanti. Hotman Paris gaya-gayaan bilang, halo Nadine, makanya sama pengacara itu jangan pelit-pelit. Sama pengacara berbobot itu jangan pelit-pelit. Tai. Nih. Halo Nadine, makanya ya sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal. Pengacara berbobot itu mahal, ya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya mau, saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari jam itu sini, karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Jam. Iya, lu bilang aja, mau ini kan, seperti ini kan. Hahaha, jejak digital bos, jejak digital bos, gaya-gayaan nih. Berapa lo ceweknya, bos. Ternyata lu ya, nggak membela klien aja yang bersalah atau yang membayar. Ternyata membela klien yang merusak negara juga lu ya. Itu koruptor, yoi, merusak negara. Ternyata. Gila ya, gila harta. Bos. Jejak Hotman Paris di kasus Febri Adriansyah hingga mundur Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Usai polemik Kompers, video klarifikasi, kecaman organisasi wartawan dan teguran mesenseng. Nama Hotman Paris Hutapea turut juga perhatian dalam dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman awalnya merupakan kuasa hukum Febri, namun kehadirannya justru muncul polemik tersendiri hingga akhirnya ia memilih untuk mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus itu. Seiring kasus dugaan korupsi Febri Adriansyah bergulir, sosok Hotman Paris ikut hilir mudik dalam pemberitaan terkaitnya. Hal ini terutama terjadi sejak Jumat lalu ketika ia tampak hadir di Kejaksaan Agung sebagai pengacara Febri Adriansyah. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Tuan Hotman Paris Hutapea, ini sorry ya sebelumnya.
Ini teguran terbuka untuk Anda. Jangan karena sedang menjadi kuasa hukum seseorang, lalu dengan lancang Anda menyeret nama Presiden Bapak Prabowo ke dalam perkara korupsi. Tuan, Anda mengatakan bahwa Febri Adriansyah adalah tangan kanan serta orang kebanggaan Presiden. Dan Anda menyebut seolah-olah pengungkapan kasus harus lebih dulu meminta izin Presiden. Bukankah ini fitnah besar, Pak? Sebab masyarakat bisa berasumsi kalau Bapak Presiden Prabowo mengintervensi proses hukum. Agenda pemberantasan korupsi masuk dalam 8 asta cita pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Jadi pesannya jelas ya. Pada setiap kesempatan bahwa Bapak Presiden Prabowo tidak pernah main mata dengan korupsi dan para koruptornya. Pemberantasan korupsi adalah prioritas. Dan satu lagi, Tuan Hotman, Febri Adriansyah itu adalah manusia biasa yang punya kesempatan sama untuk hilaf. Walaupun Tuan Hotman membeberkan prestasi Febri yang segudang mungkin, itu tidak serta-merta menggugurkan bahwa ada dugaan tindak korupsi atas namanya. Jadi jangan pernah punya prestasi lalu dianggap tidak mungkin salah. Tuan Hotman, usia Anda sudah tidak muda lagi. Pengalaman Anda sebagai pengacara seharusnya membuat Anda semakin bijak dalam membela klien, apalagi bertutur. Berhentilah bermuka dua, Tuan. Dengan tergesa-gesa, Hotman kala itu mengkonfirmasi bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Akan tetapi tak lama setelah tampak hadir di pemeriksaan Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung, Hotman justru menuai sorotan tersendiri. Ia melakukan hal kontroversial hingga akhirnya memilih mundur. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu. Saya kira Hotman Paris di usianya yang sudah tua, yang sudah renta, sebagai pengacara senior, saya kira tinggal membela kebenaran, selalu membela yang benar. Karena kemarin saya lihat itu di beberapa videonya itu Hotman Paris itu selalu membela orang kecil, selalu membela orang benar. Tapi dengan adanya berita ini, saya nggak nyangka, saya nggak habis pikir seorang Hotman Paris rela demi uang membela yang salah. Ini sama saja ini melawan rakyat Indonesia ini, Hotman Paris ini. Karena sudah jelas-jelas si Febri ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan barang buktinya itu sudah jelas ada, sudah disita. Tapi Hotman Paris demi uang rela membelanya. Saya nggak habis pikir seorang Hotman Paris yang kemarin videonya viral, beberapa videonya viral karena membela orang yang kecil, orang yang lemah. Sekarang benar-benar nggak nyangka Hotman sudah hilang rasa simpati rakyat Indonesia kepada Anda. Dan terakhir, Hotman Paris semula memberikan pernyataan publik pasca pemeriksaan Febri Adriansyah di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung di Jakarta pada Jumat lalu. Dalam pernyataan itu, ia menjelaskan bahwa ia telah merasa terpanggil sebagai pengacara ketika melihat kasus ini berjalan. Menurutnya, Hotman Paris memilih untuk membela tersangka kasus korupsi tersebut karena merasa bahwa pihak kepolisian tidak melakukan proses hukum yang semestinya ketika menetapkan mantan Jampitsus sebagai tersangka. Terlebih Febri merupakan sosok Hotman anggap sebagai berprestasi. Hotman kemudian mengungkapkan pernyataan kontroversial dalam konferensi pers. Ia menyebut bahwa kasus yang menyeret Febri seperti pertengkaran antara bawahan presiden. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.